Halo Neng Gaul, Halo juga Mas Bro. Apa kabar ganteng? tetap semangat dan selalu happy Neng. Harus selalu sehat dan semangat Mas Bro. Neng, kamu kan sering buka YouTube nah, tahulah masalah COVID-19. Oh, COVID-19 atau virus corona ya. Begini bro, saya nyombong dikit ya karena memang saya pintar. COVID-19 atau yang kita sebut dengan virus corona, sekarang makin merajalela di negara kita ini. Saran saya buat kita semua dan ini sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Mau tahu engak Mas Bro? Satu yang paling penting saat ini Mas Bro kita tetap di rumah saja. Jangan kemana-mana kalau memang tidak penting banget atau jangan bandel Mas Bro. Dua kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Tapi kalau kita sakit di rumah juga pakai masker ya Mas Bro. Tiga hindari kerumunan dan jangan lupa jaga jarak atau kata orang Inggris itu social distancing atau physical distancing begitulah Mas Bro. Susah juga saya nyebutnya. Empat yang paling penting juga Mas Bro kalau abis keluar rumah cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Yang kelima Mas Bro, dilarang mudik Mas Bro jar presiden. Apalagi yang namanya pegawai negeri kalau ketahuan pulang kampung atau mudik ada hukumannya Mas Bro. Kita tetap semangat Mas Bro. Tetap berkreasi positif. Mas Bro tahu enggak kalau saya punya kopiah sakti. Jangan macam-macam dengan saya ya. Nanti saya gusur atau saya lempar ke bawah tanah atau juga saya hilangkan dari bumi ini. Wah kakak kiki 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 kiki. Mas Bro, sebenarnya bersama kita bisa melawan corona dengan cara kita bersama-sama saling membantu satu sama lain dalam bentuk saling mengingatkan satu sama lain. Dan yang paling penting kita harus jujur dan sadar diri untuk isolasi mandiri. Jika kita sendiri atau keluarga kita ada yang sakit dan berobat ke fasilitas kesehatan maka kita harus jujur ke tenaga medis bahwa saya 1. Pernah pergi ke zona merah atau daerah yang ada penderita dengan COVID-19 positif. 2. Pernah berdekatan, bertemu atau berbicara dengan pasien terpapar virus corona atau yang sudah dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. 3. Menyampaikan riwayat penyakit yang sedang diderita. Karena kalau kita tidak jujur bahwa pernah atau baru pulang dari daerah zona merah maka yang akan dirugikan adalah 1. Kita sendiri karena keluarga pasti kena imbas COVID-19. 2. Dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang memeriksa kita dipastikan terjangkit virus corona. 3. Kampung kita sendiri akan banyak masyarakatnya terjangkit virus corona. Memang kita tidak sakit atau yang diistilahkan oleh tim gugus tugas OTG orang tanpa gejala, tapi kita pernah atau baru pulang dari luar daerah dari zona merah dari daerah yang banyak pasien positif COVID-19-nya. Itu wajib diperiksa atau kalau tidak kita isolasi mandiri sambil dikoordinasikan dengan ketua RT RW, kepala desa atau ke fasilitas kesehatan via sosial media. Pelan-pelan atuh Neng, jangan cepat ngomongnya. Oke Neng. Mas Bro, ingin tahu nggak istilah-istilah yang berhubungan dengan penyakit COVID-19 di Indonesia? OTG orang tanpa gejala. Dikriteriakan sebagai satu, orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang positif COVID-19. 2. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. ODP orang dalam pemantauan. Berstatus belum menunjukkan gejala sakit, namun telah memiliki riwayat kontak dengan orang yang diduga positif COVID-19. Dari pedoman penanganan cepat medis, 1. Orang yang mengalami demam lebih besar dari garis bawah 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara yang melaporkan transmisi lokal. 2. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan pada hari ke-14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel COVID-19. PDP pasien dalam pengawasan telah memiliki riwayat gejala, seperti demam, batuk, sesak napas dan sakit tenggorokan.
Pasien yang berstatus PDP telah melalui proses observasi medis pada saluran pernapasan. Gangguan saluran pernapasan bisa ringan atau berat, serta pernah tinggal atau berkunjung di daerah yang diketahui sebagai penularan virus corona. Dari pedoman penanganan cepat medis, 1. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut, ISPA yaitu demam lebih 38 derajat Celcius atau riwayat demam, disertai satu di antara gejala. Tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat, dan pada hari 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara yang melaporkan transmisi lokal. 2. Orang dengan demam lebih 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel COVID-19. 3. Orang dengan ISPA berat, pneumonia berat, yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Mas Bro bisa tidak menerima teori tentang COVID-19 ini. Maaf ya karena saya terlalu pintar dan jago sekali untuk menyampaikan ini. Mas Bro jangan lupa makan vitamin atau makanan yang bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sudah dulu ya Mas Bro. Saya ada kegiatan di rumah. Hihihi. Biasa Mas Bro masak untuk sahur dan buka puasa saya dan suami saya si pemilik Kopiah Sakti. Nanti saya dipindahkan tidur di pohon belakang rumah kalau tidak masak. Karena masakan saya kata si Kopiah Sakti alias suami saya enak. Tidak maulah saya dipindahkan dengan Kopiah Saktinya ke atas pohon. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Oh ya Mas Bro dan Mbak jangan lupa di like, subscribe serta dikomentarin ya. Terima kasih.